Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Sri Ramadanti dengan NPM 0371180014 dari kelas 4A PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi guru. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kompetensi guru itu apa sih? Terus di dalamnya ada apa aja? Ada berapa kompetensi itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui kompetensi guru itu apa. Nah, kompetensi guru itu, guru profesional harus memiliki kompetensi. Apabila tidak, maka murid yang dididik akan sulit tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena guru adalah sebagai tumpuan bagi negara dalam dunia pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen, menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas. Nah, melaksanakan tugas di sini adalah mengajar dan mendidik. Lalu ada 4 kompetensi. Nah, yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Nah, yang terakhir, nomor 4, ada kompetensi profesional. Nah, kita bahas kompetensi pedagogik dulu. Nah, kompetensi pedagogik yaitu mengenai karakteristik siswa seperti moral, emosional, dan intelektual. Pedagogik menekankan kepada mendidik dan membimbing anak. Lalu, ada kemampuan yang dimiliki guru dengan aspek pedagogik, yaitu penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari fisik, moral, sosial, dan intelektual. Nah, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Lalu ada kompetensi kepribadian yang kedua. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Karena guru adalah sebagai contoh dan panutan. Lalu, dengan kompetensi ini, guru akan menjadi contoh dan teladan, serta mengembangkitkan motivasi belajar. Oleh karena itu, guru dituntut melalui sikap dan perbuatan yang baik untuk menjadikan contoh dan panutan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Lalu yang ketiga ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan belajar, berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat, sekolah, luar sekolah, maupun informal ataupun formal. Nah, menurut Satori 2007, kompetensi sosial adalah sebagai berikut. Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang kedua, bersikap simpatik. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan. Lalu, berkomunikasi lisan, tulisan, maupun isyarat. Nah, yang terakhir ada kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Dalam hal ini, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran, selalu mengupdate dan menguasai pelajaran. Lalu, ada kompetensi atau kemampuan kepribadian berkenaan dengan aspek kompetensi profesional. Yang pertama, dalam menyampaikan pembelajaran, guru sebagai sumber materi dalam mengelola proses pembelajaran harus disambut oleh siswa sebagai proses pembelajaran melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar. Nah, lalu ada kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran, meliputi aspek menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Nah, lalu harus mulai belajar dari mana dan bagaimana caranya agar bisa memahami dan menguasai kompetensi guru. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, dengan cara harus belajar dari awal. Seperti apa kompetensi itu sendiri? Dan belajar dari pengalaman juga. Guru memiliki kompetensi karena sudah berpengalaman, maka guru akan mengetahui kompetensi yang harus dicapai dan dikembangkan. Lalu diterapkan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, baik itu pribadi maupun sosial. Nah,
Dalam kehidupan sehari-hari juga, dari pengalaman sebagai guru harus bisa berkreatif dan lebih mudah dalam menyampaikan sesuatu. Namun, kita sebagai calon guru bisa melihat guru-guru mengajar. Maka dari itu, kita mempunyai kompetensi dengan melihat contoh bagaimana cara mengajar dan mendidik siswa dengan kompetensi yang sudah dikuasai guru. Lalu kita menerapkannya kembali kepada anak-anak. Nah, begitulah penjelasan mengenai kompetensi guru dan awal mula yang harus kita lakukan sebelum kita mengajar. Nah, cukup sekian saya menjelaskan kompetensi guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.